الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas atau amal Islami yang sangat utama, yaitu thalabul ilmi. Amal yang paling utama hari ini adalah kita terus berusaha istiqomah di dalam mencari ilmu. Karena semakin hari zaman yang penuh dengan fitnah ini, dan di akhir zaman manusia tidak semakin pintar, akan tetapi manusia semakin hari semakin bodoh. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang di tengah-tengah manusia ini satu zaman di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ulama-ulama kita yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang cukup banyak, satu persatu telah meninggal dunia. Bahkan hari ini para imam, para hufad, para pejuang Islam, mereka yang memiliki ilmu dan berjuang untuk Islam, banyak yang gugur syahid. Terutama saudara-saudara kita, ulama-ulama kita yang ada di Palestina, yang hari ini sedang menghadapi gempuran orang-orang Israel, orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Dalam sholat kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Bukan jalan orang-orang yang al-maghdubi alaihim. Disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang disesatkan. Jadi di situ adalah orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu hari ini kita betul-betul berusaha untuk tetap istiqomah mempelajari agama ini,
bersama para ulama-ulama kita. Karena semakin hari zaman ini, umat manusia ini semakin bodoh, bukan semakin tambah pintar. Karena apa? Karena para ulamanya itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Jadi kita kehilangan para alim ulama. Ya. Kalau tidak diwafatkan, mereka dipenjara. Mereka juga tidak diberi ruang untuk bisa menyampaikan dakwahnya. Dan alhamdulillah hari ini kita masih tetap bersama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari Islam melalui kajian tafsir Al-Quran di Masjid Dzikrullah. Mudah-mudahan istiqomah dan dengan wasilah ini bertambah iman kita kepada Allah dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Malam hari ini kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 217. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 216 yang isinya di dalam kajian kita kemarin adalah membahas tentang qital. Apa itu qital? Masih ingat? Perang. Ya. Nah, ini pembahasannya Masjid Dzikrullah ini kok bahas perang. Ya. Ini bukan pembahasannya Masjid Dzikrullah, ini Al-Quran. Ya. Dan kebetulan kita sudah masuk pada ayat 216. Kemudian malam hari ini dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 217. Apa korelasinya? Apa kaitannya? Kita baca dulu ya, ayat 217. Monggo yang bawa Al-Quran dibuka, yang bawa mushaf dibuka Qurannya, yang bawa HP yang ada aplikasi Qurannya silakan dibuka, dan yang hafal alhamdulillah, mudah-mudahan banyak yang hafid, banyak yang hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Agak panjang ya, tapi insya Allah
Malam hari ini kita akan memberikan kesimpulan dari tafsirnya ya, tidak kita baca karena penjelasannya sangat panjang sekali. Insya Allah dengan waktu yang singkat ini kita selesaikan 2 ayat. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya tentang bulan haram. Qitalin fihi. Jadi mereka bertanya tentang bulan haram. Apa bulan haram itu? Bulan yang suci, yang di dalamnya orang-orang Arab itu mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah peperangan. Jadi kalau sudah masuk bulan haram, tidak boleh ada pertempuran, ada saling serang menyerang antara suku-suku. Kalau sudah bulan haram selesai, mereka saling menahan ya, untuk tidak menyerang. Nah, bulan haram ini, bulan yang disucikan ini, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Inna iddata indallahi isnata asyrata syahran." Sesungguhnya jumlah bilangan tahun ya, jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah ada isnata asrah syahron, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang bulan itu adalah bulan yang disucikan, yang di dalamnya diharamkan untuk melaksanakan peperangan. Apa saja bulan haram itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dekat ya. Nah. Kemudian tahu-tahu langsung masuk Rajab. Ya, bulan Rajab ini adalah bulan yang dilarang untuk melakukan pertempuran. Maka di dalam ayat ini disebutkan mereka bertanya tentang bulan haram, bulan suci, qitalin fihi, yang di dalamnya itu terjadi peperangan. Jadi bulan haram itu kan tidak dibolehkan perang. Tapi kenapa di dalam bulan-bulan haram itu ada peristiwa di mana di dalam ayat ini, dalam penjelasannya, saat itu ada satu peristiwa di mana Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahsy, seorang sahabat. Beliau memilih 8 orang sahabat ini dijadikan oleh Rasulullah satu pasukan khusus, ya, disebut pasukan rahasia. Wah, ini pasukan yang diperintahkan oleh oleh Rasulullah pada saat itu. Abdullah bin Jahsy sebagai komandan, dia membawahi 8 orang sahabat. Jadi komandannya Abdullah bin Jahsy diberi surat oleh Rasulullah. Isi suratnya tidak boleh dibuka. Jadi perintahnya, ya Abdullah, kamu melakukan perjalanan 2 hari ya. Maka selama 2 hari perjalanan jangan membuka surat ini ya, sebelum kamu menyelesaikan perjalanan. Maka
Abdullah bin Jahsy mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian setelah 2 hari perjalanan dibuka surat itu, ya. Surat itu dibuka. Apa isinya? Isinya kamu berjalan sampai di lembah Nakhlah, ya. Dan setelah sampai, jalanlah terus kamu. Intinya apa? Perintah Rasulullah kepada sahabat ini untuk mengintai gerak-gerik orang-orang kafir Quraisy. Lembah Nakhlah ini antara Madinah dan Mekah. Nah, disitulah Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk mengintai gerak-gerik orang kafir. Kalau sekarang bahasanya itu intelijen, ya. Intelijen. Dan ini tugas rahasia, nggak ada yang tahu kecuali 8 orang sahabat ini. Di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada sahabat yang bernama Utbah. Karena cuma 8 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah ini kehilangan unta. Jadi pada saat membuka surat, kemudian Abdullah bin Jahsy mengatakan, silakan kalian tentukan apakah kalian mau ikut lanjut atau tidak, silakan. Kalau mau ikut, silakan kalian berwasiat dan siap untuk syahid. Maka kalau kalian mau pulang, silakan kembali. Dan itu pilihan kalian. Maka lanjut semuanya perjalanan kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah karena untanya hilang. Jadi dia nyari untanya. Begitu surat itu dilaksanakan, isi surat itu dilaksanakan, ternyata para sahabat ini bertemu dengan rombongan orang-orang Quraisy yang membawa perniagaan perdagangan yang sangat banyak sekali. Ada minyak, ada gandum, ada semua, ya, sembako lah, ya. Semuanya lengkap. Mereka melihat rombongan itu dan mereka akhirnya mencegat, menghadang, dan terjadilah sebuah pertarungan. Terjadilah pertempuran dan pada hari itu adalah masuk bulan Rajab. Masuk bulan Rajab dan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an bersama para sahabat yang ditugaskan ini berhasil membunuh kepala rombongan dan mengambil harta benda perdagangan rombongan Quraisy ini, kemudian berhasil menawan 2 orang kafir Quraisy. Kemudian terdengarlah berita ini ke seantero Mekah dan Madinah. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Muhammad dan sahabatnya melakukan pembunuhan, melakukan peperangan pada bulan haram. Nah, jadi bulan haram itu adalah bulan tidak boleh perang. Tapi kenapa? Kok pada saat itu sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad ini melakukan pertarungan hingga membunuh, menawan, ya, sebagian dan mengambil harta bendanya. Inilah ghanimah yang pertama. Kemudian dibawalah ke Madinah. Saat itu Rasulullah mendengar
dan bertanya, apakah benar kamu melakukan pertempuran, melakukan peperangan di bulan haram? Ya Rasulullah, itu saya masuk pada bukan masuk pada bulan Rajab, tapi Rabiul Akhir ya. Nah, antara bulan ini saling berselisih, tetapi yang jelas orang-orang Quraisy menuduh, menfitnah, ya, mengatakan bahwa mereka melakukan peperangan pada bulan haram dan ini tidak boleh. Bagaimana bisa? Jadi dulu itu belum ada tahun Hijriah, Pak. Karena tahun Hijriah itu ditentukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi bilangan bulan 12 bulan itu sudah ada. Nah, dan yang sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah itu ya 4 itu bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, tapi belum ada tahunnya 1400 atau tahun pertama Hijriah itu belum. Karena kan belum ditentukan tahun ya. Karena pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Rasulullah sendiri tidak mau menerima tawanan, tidak mau menerima ghanimah, dibiarkan. Sampai para sahabat yang diutus tadi, 8 orang yang diutus kembali 6. Yang 2 Sa'ad bin Abi Waqqas sama Utbah tadi belum kembali karena nyari unta. Ya. Untuk menghindari fitnah ini, untuk menghindari tekanan-tekanan dari mereka orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan Islam itu sebagai bahan fitnah, olok-olokan, maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka an-nisyahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya tentang bulan haram yang dimana di dalamnya tidak diperbolehkan perang. Tapi kenapa ada perang? Allah jawab langsung. Kul qitalun fihi kabir. Katakanlah, pada bulan haram itu, di bulan-bulan itu tidak diperbolehkan perang. Dan apabila terjadi peperangan, maka dosanya sangat besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhrajun ahli minhu akbaru indallah. Nah, ini yang menyejukkan kaum muslimin. Yang menyejukkan pada saat itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, pasukan khusus, pasukan rahasia umat Islam tadi itu merasa tenang karena Allah yang membelanya. Orang-orang yang mencegah, orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah ini ya bisa jadi dia itu melarang orang ngaji, ya. Melarang orang untuk tholabul ilmi, melarang untuk orang itu belajar Islam. Itu wasuddun an sabilillah. Orang-orang yang menghalang-halangi di jalan Allah, wa kufrun bihi, dan orang yang kafir. Orang yang kafir terhadap Islam, terhadap ajaran Rasulullah, terhadap syariat Islam, wal masjidil harami wa ikhrajun ahlihi, dan mereka yang mengusir Rasulullah dan para sahabat dari Masjidil Haram, mereka yang mengusir orang-orang beriman dari Mekah, dari Masjidil Haram, dan keluarganya akbaru indallah. Mereka itu adalah orang yang sangat besar dosanya. Perbuatan mereka itu lebih besar dosanya
daripada siapa tadi? Para sahabat yang menghadapi atau berperang melawan kafilah dagang tadi. Nah, akhirnya tenang, Pak. Akhirnya dengan ayat ini turun, Rasulullah akhirnya apa? Menerima tawanan tadi, 2 orang tawanan tadi, ya, dimasukkan Madinah. Kemudian harta rampasan tadi, ghanimah tadi, 1/5 ya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian sisanya dibagikan kepada 8 orang sahabat yang perang tadi. Nah, selesai, tenang. Ya memang pada saat itu ketika perang pada bulan haram, mereka melakukan dosa. Tetapi pada saat itu mereka ini para sahabat bertujuan untuk menghalang-halangi orang-orang kafir ini menyerang Madinah. Sementara orang-orang kafir itu yang menuduh Rasulullah Muhammad bersama para sahabat berperang pada bulan haram, bagaimana ini etikanya, adabnya, tidak menghormati perjanjian. Ya, kalau sekarang mungkin perjanjian PBB ya, melanggar perjanjian PBB ya. Nah, ini nanti kita berbicara ya, bagaimana dunia hari ini. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lebih besar dosanya. Kenapa? Yang pertama, menghalang-halangi di jalan Allah. Ya, orang belajar Islam tidak boleh, orang mau hijrah nggak boleh, orang mau ya berjihad nggak boleh. Mereka yang mau memperjuangkan Islam malah ditangkap, disiksa, dipenjara, dibunuh. Ya, hartanya dirampas, ya, keluarganya diancam. Mereka ini lebih besar dosanya. Apalagi mereka mengusir dari Masjidil Haram. Kemudian ayat selanjutnya, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, kalau al fitnatu asyaddu minal qatl ayat yang sudah lalu ya, tapi hari ini kita mempelajari bahwa wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh, daripada peperangan yang dilakukan oleh sahabat. Hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah hari ini yang dilakukan atau yang diterima oleh umat Islam ya, fitnah, berbagai macam bentuk fitnah, ini dosanya lebih besar. Maka hati-hati, hati-hati dengan fitnah-fitnah yang hari ini terjadi di kalangan umat Islam. Itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada peperangan itu sendiri. Sekarang coba kita lihat, dan malam ini tadi saya diberikan sedikit ya, pesan instruksi ya dari pengurus, salah satu pengurus masjid ini, supaya kita hari ini tidak diam dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Supaya kita melek, ya, supaya kita tahu kondisi yang ada di sana itu seperti apa. Hari ini kita mendapatkan satu kondisi di mana saudara-saudara kita ini mereka mengalami genosida, pembunuhan massal. Tidak main-main Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang sudah hampir 5.000 korban nyawa hilang. Insya Allah mudah-mudahan gugur sebagai syuhada. Mereka syahid insya Allah. Dan mereka yang gugur ini
jumlahnya sangat banyak dari kalangan anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang dibawa sekarang ke masjid, anak kecil ini yang jadi korban. Para wanita, ya, mereka menjadi korban genosida, pembunuhan massal. Dan yang luka sampai hari ini ya kurang lebih 11.000. 11.000 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jumlah yang sangat banyak. Bahkan ya ada saudara kita namanya Bang Onim di sana melaporkan sudah 3 hari ini tidak ada makanan sama sekali, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada air. Masya Allah, kita bisa bayangkan PDAM mati sak jam aja. Waduh ya, laundry gak jalan, ya toh, PDAM mati 1 jam. Ini berhari-hari mulai tanggal 7 Pak. Tanggal 7, sekarang tanggal berapa? 19. Sudah berapa hari? 12 hari Bapak Ibu mengalami serangan, pertempuran yang tidak seimbang. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan ujian-ujian seperti ini? Apa yang terjadi di sana? Nah, inilah perlunya kita menyampaikan. Supaya apa? Supaya kita paham yang terjadi di sana itu ya, bukan sesuatu yang menjadi polemik, ya. Menjadi ya kayak masalah fikih itu. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Bukan. Ini adalah izah. Ini adalah kemuliaan Islam. Ini adalah masalah kemerdekaan. Panjenengan punya rumah, panjenengan punya sawah, panjenengan punya toko. Terus ada orang datang, tahu-tahu rumah sampean itu bukan, dikatakan ini bukan rumah sampean ini hak milik saya ini. Ya, padahal sampean punya suratnya, sertifikatnya SHM. Tidak peduli, sampean harus keluar dari sini. Ini bukan rumah sampean, ini rumah kami. Keluar sampean. Loh, saya ini sudah puluhan tahun Pak. Bapak saya juga di sini, kakek saya juga di sini, mbah-mbah saya juga di sini, tidak mau tahu. Ya, sampean pergi dari sini. Ya, tokonya yang menghasilkan ratusan ribu, ya, jutaan, yang bisa menghidupi keluarga juga diambil. Ya. Mulai hari ini, nah, itu namanya nikmat, ya, tenang, ya. Nah, disitulah thalabul ilmi itu mendatangkan ketenangan, ya, sampai ngantuk, sampai tertidur pulas, ya. Nah, sampai nggak terasa kan, nggak apa-apa, biarkan aja, itu nikmat itu, ya. Thalabul ilmi itu juga diberi nikmat ngantuk, perang juga ada diturunkan rasa ngantuk yang hebat, ya, untuk itu karena memang nikmat, ya. Supaya ketika bangun tenaganya sudah pulih kembali, ya. Nah, itu perang, ya. Kalau ngaji gini ya tambah ngantuk. Baik, kita kembali ke Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang hari ini kita kaji adalah wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada apa? Daripada membunuh, daripada pembunuhan itu sendiri. Nah, hari ini banyak fitnah-fitnah yang datang dari orang-orang yang tidak senang, terutama dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan orang-orang yang membantu Palestina.
Jadi mereka mengatakan penduduk Gaza terutama yang hari ini diserang, Bapak Ibu, penyerangan yang dilakukan oleh Israel itu hari ini mungkin kita lihat di media baru lewat udara, ya. Tapi mereka sudah sepakat dengan sekutu-sekutunya, termasuk yang paling mendukung penyerangan ini adalah Amerika, kemudian Prancis, Jerman, Inggris, dan negara-negara Eropa, sekutu mereka sangat mendukung penyerangan ini. Mereka menyerang melalui udara, melalui jalur laut, dan melalui darat. Nah, dalam waktu dekat ini mereka akan menyerang melalui jalur darat, dan inilah yang ditunggu-tunggu para mujahid. Ya. Silakan datang, karena disitulah terdapat ghanimah. Nah, seperti pasukan Abdullah bin Jahsy tadi ya. Pulang bawa ghanimah, karena di sana mereka memiliki perlengkapan yang sangat luar biasa, persenjataannya, ya, termasuk perlengkapan yang dibawa untuk menyerang saudara-saudara kita di Gaza. Sementara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Gaza ini tidak bisa masuk pasokan bantuan dari seluruh dunia. Kenapa? Karena jalurnya ada dua, dari Mesir ditutup, ya, perbatasannya belum dibuka oleh Presiden As-Sisi, ya, As-Sisi, ya, ini jenderal Pak, tapi sekuler, dulu yang memenjarakan Presiden Mursi itu ya, sekarang dia berkuasa, jenderal, nggak tahu Islam apa enggak ini, tapi yang jelas sekuler ya. Masa presidennya Mesir kafir Ustaz? Ya nggak tahu. Ya. Dengan posisinya hari ini dia masih memblokade jalur itu, tidak bisa masuk Pak. Masih antri ini bantuan dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Kemudian jalur berikutnya adalah dari Libanon. Dari Libanon. Ini juga masih diblokade. Belum bisa masuk. Meskipun masyarakatnya ini sudah demo, sudah ingin masuk ke perbatasan, tidak bisa masuk. Apa yang mereka khawatirkan? Yang mereka khawatirkan itu bukan nanti masuknya bahan makanan ini, bantuan, tapi yang mereka khawatirkan adalah masuknya seluruh kaum muslimin untuk membantu Palestina. Nah, ini yang paling ditakutkan. Mereka sudah mereka sudah sangat gemes ya dengan apa yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Israel ini. Oleh karena itu, hari ini kalau kita melihat fitnah-fitnah yang terjadi, bagaimana saudara-saudara kita yang di sana, kita masuk pada bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam di sana. Ya. Kalau tadi kondisi penyerangan dari laut, dari udara, dari darat, ya, kemudian sekutu-sekutu mereka dari seluruh dunia ini mendukung. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melawan? Ya. Siapa yang melawan? Siapa yang melakukan perlawanan? Dengan kondisi seperti itu, kalau panjenengan sekarang lihat di berita ya, ini bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, tapi begitu kita men-share berita-berita di Gaza, berita-berita di Palestina, langsung di-banned ya. Karena memang ada permintaan secara khusus ya, media sosial ini yang dikuasai oleh Elon Musk ya. Elon Musk ini supaya ditutup, supaya tidak melihat apa yang terjadi sekarang di sana.
apa yang mereka lakukan. Nah, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim di sana, termasuk salah satunya adalah perlawanan dari Hamas. Siapa Hamas? Ya kita perlu tahu. Mereka ini adalah satu kelompok perlawanan yang ada di Palestina yang sejak lama mereka ini melawan meskipun hanya dengan batu, meskipun hanya dengan kerikil. Ini orang-orang tua yang dulu zaman 80-an mungkin masih ingat. Dulu kita lihat Palestina itu belum ada perlawanan bersenjata seperti ini. Mereka paling melawan melempar pakai batu, pakai ketapel. Begitu hari ini mereka bisa melakukan perlawanan, ya bagaimanapun menghadapi sebuah pasukan, sebuah serangan yang canggih seperti itu ya, mereka pakai drone, mereka pakai roket, mereka pakai persenjataan yang mutakhir, yang canggih. Kemudian kita pakai batu, coba. Kira-kira menang apa kalah, Pak? Begitu Hamas, begitu perlawanan itu menggunakan senjata, ini teroris. Coba. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Mereka difitnah jaringan teroris, mereka ISIS, mereka Taliban, mereka macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan Hamas itu Syiah, Hamas itu Rafidah, Hamas itu bukan Islam. Tidak perlu membantu dan memberikan dukungan kepada dia. Karena Hamas itu teroris. Hamas itu bukan resmi dari negara Palestina. Hamas itu perlawanannya ilegal. Nah, inilah fitnah-fitnah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, pimpinan Hamas sekarang siapa? Bapak Ibu? Pak Yoyo. Itu Hamas Dikrullah itu ya. Ismail Hani ya, Haniyeh ya tulisannya, Ismail Hani. Beliau adalah seorang hafidh Quran ya. Beliau adalah seorang aktivis dakwah. Beliau adalah seorang pejuang. Dan beliau adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan orang Syiah ya. Kalau dulu Hamas itu dipimpin oleh seorang syekh. Bapak Ibu kenal siapa? Syekh yang beliau ini meninggal ditembak dengan pesawat Apache. Ya. Tahu pesawat yang helikopter yang senjatanya luar biasa ya. Mungkin kalau dulu di film-film kita lihatnya di film-film aja ya, Rambo itu ya, ada helikopter yang senjata. Nah itu Syekh ini dalam kondisi beliau itu lumpuh, ya, usianya sudah 70 tahun, yang bisa digerakkan hanya kepala saja. Tetapi mereka membunuh, ya, tidak dengan senjata biasa, tapi dengan helikopter Apache, ya, diserang. Subhanallah. Ya. Siapa beliau? Syekh Ahmad Yasin, rahimahullah. Beliau hari ini menjadi penyemangat gerakan perlawanan di sana. Kemudian dilanjutkan oleh Ar-Rantisi. Beliau ketika melihat Syekh Ahmad Yasin ditembak seperti itu, wallahi demi Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan ditembak oleh Apache. Ya. Akhirnya Syekh Rantisi juga meninggal ditembak oleh Apache. Nah,
Orang-orang yang melakukan perjuangan di sana itu mereka menjadi buronan, Pak. Mereka diburu. Kalau titiknya tahu sudah, ya, misalnya ada titik ini orang yang melakukan perlawanan, maka dia akan dibunuh. Oleh karena itu dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu setiap hari, setiap saat, setiap detik mereka itu membuat makar. Apa makarnya? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Mereka akan memiliki makar perencanaan jahat untuk menangkap kalian. Nah, kalau di Zikrullah ya ngapain juga ditangkap, enggak ngapa-ngapain, ya kan? Ya, santai saja ya. Wah, kajiannya ini kajian ya, ayatnya tentang ayat kital. Ini ayat kital ya. Tapi bukan berarti kita ini melakukan satu makar jahat, tidak. Tapi disinilah ya, kalau jenengan kemarin ikut kajian ini di ayat 216 itu, bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah melaksanakan kewajiban jihad. Tidak boleh tidak, baik yang tahu dengan ilmu militer maupun yang tidak tahu. Mereka memiliki kewajiban untuk apa? Untuk memberikan rasa aman, nyaman, menjaga negara, menjaga ya, kesejahteraan dan menjaga keamanan. Kalau tidak ada pada diri kita itu semangat untuk melakukan jihad, memperjuangkan Islam ini, memperjuangkan negeri ini, ya kita selama ini tidak merdeka, Pak. Ya, selama ini kita merdeka itu karena fatwanya Syekh Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari. Bahwa pada saat itu beliau menyerukan ada namanya resolusi jihad. Bahkan beliau mengatakan al-jihadu fardu ain ala kulli muslimin wa muslimatin. Jihad itu hukumnya fardu ain bagi semua kaum muslimin, muslim dan muslimah di Indonesia pada saat itu. Karena apa? Diserang Belanda, melawan Belanda, Pak. Nah, kalau nggak ada orang jihad ya sampai hari ini kita ini tidak merdeka. Lah panjenengan hari ini pun merdeka napa dereng? Bah dereng. Lah sampean nggak mau jihad, Pak. Nah, kita kembali ya. Ya, karena ada satu session ya, kita harus menjelaskan ini. Jadi pemimpin-pemimpin yang menyerukan perlawanan ini mereka akan diburu. Ya, karena dalam surat Al-Anfal itu orang kafir akan melakukan makar jahat untuk menangkap kalian, liyusbituka au yaqtuluka, bahkan membunuh kalian, au yukhrijuka, atau tidak diusir. Ya. Jadi 3 yang dilakukan mereka ini, makar ini setiap hari, setiap malam, setiap detik, setiap menit. Loh kok tahu Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Masa nggak yakin sama Al-Quran? Ya hidup kita ini kan harus damai-damai aja Ustaz, jangan cari musuh. Kita nggak cari musuh, tapi musuh itu selalu memburu kita. Lalu sampean itu diajarkan di dalam Islam itu ada apa namanya? Di sana ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang musyrik, ya, yang selalu memusuhi. Nah, supaya kita paham ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya. Coba dilanjutkan, Pak. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Masya Allah, ayatnya pas nih Pak, cetok welo-welo. Apa ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka itu tidak berhenti. La yazaluna itu terus menerus sampai hari kiamat. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yuqatilunakum,
mereka akan terus-menerus memerangi kalian. Coba, kurang jelas apa ini, Pak? Sangat jelas sekali. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai apa? Ya. Sampai di mana mereka memerangi kalian? Sampai kalian itu berbalik kepada agama mereka. Sampai kalian itu murtad. Ini kata Allah, Bapak Ibu. Ini Allah mengingatkan kepada kita. Ada orang-orang itu yang hari ini memerangi kalian. Mereka memerangi sampai apa? Sampai kalian itu murtad dari agama Islam. Wonten apa mboten? Ya kalau sampai tidak percaya berarti sampai tidak percaya Allah. Tidak pernah ngaji. Hari ini kita ngaji. Dan ayatnya jelas. Cetawelo-welo, tidak ada yang ditutup. Ini tidak pakai tafsir saja paham nggih Bu? Paham nggih Pak? Nggak pakai tafsir saja paham ini. Hanya diterjemahkan saja. Ya. Mereka terus memerangi kalian sampai kalian itu kembali ke agama kalian, kembali ke kafiran ya. Ini stata'u, selama mereka mampu. Nah di sini. Jadi hari ini pun kita ini nggak berada di Palestina, ingin membela saudara-saudara di Palestina, ini pun akan terus dihalang-halangi, Pak. Akan terus dihalang-halangi supaya tidak bisa membantu mereka ya, untuk melawan kejahatan. Nah, siapa yang memerangi ini? Siapa yang memerangi, Pak? Surat Al-Baqarah ini kita selama ini membahas kaum siapa? Orang-orang siapa? Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang terus memerangi kita. Kalau kita kembali kepada sirah, kepada tarikh perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Madinah dan tahun pertama Hijriah, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 10 tahun Rasulullah di Madinah itu, kemarin sudah saya sampaikan, Rasulullah melaksanakan pertempuran berapa kali, Bapak Ibu? 86 ya. 86 kali peperangan. Dan 72 itu tidak terjadi ghazwah. Tidak terjadi pertempuran secara langsung. Jadi pasukannya Rasulullah dan para sahabat itu istimewa. Kenapa? 1 bulan sebelum penyerangan itu musuh itu sudah ketar-ketir. Wah, ini jangan-jangan ada penyerangan ini dari Madinah. Jadi Allah sudah memberikan rasa takut terhadap musuh. Nah ini, kalau umat Islam itu sudah solid, ya, kalau umat Islam itu kuat, hatinya bersih, perjuangannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum penyerangan saja mereka itu sudah ketakutan. Sehingga apa? Ketika mereka mendengar Rasulullah akan keluar dari Madinah bersama 1000 pasukan, mereka langsung lari, Pak. Langsung terbirit-birit. Meninggalkan hartanya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Mereka tidak bisa menghadapi. Ya. Nah, disinilah kekuatannya ya, pasukan Muslim. Maka kekuatan Islam itu akan ditakuti oleh musuh-musuhnya ketika mereka betul-betul berjuang hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaum muslimin hari ini diperangi sampai mereka mengikuti mereka. Sampai umat Islam mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Ayat selanjutnya ya. Barang siapa yang murtad dari agamanya, barang siapa yang keluar dari Islam, fayamut dan dia mati, wahwa kafir, dia dalam keadaan kafir. Masya Allah, ayat ini
Ya, kita tidak baca tafsirnya sudah bisa dipahami Pak, secara terjemahan ya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itu adalah amalnya sia-sia. Ya, jenggotnya panjang, ya, pakaiannya pakaian jubah, ya, qiyamul lailnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi lisannya mencaci maki para mujahid, mencaci maki orang yang berjuang. Mereka menampakkan dukungannya kepada Israel, kepada Yahudi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Faulaika habitat a'maluhum. Ya, amalnya itu sia-sia, tidak ada gunanya kata Allah Subhanahu wa taala. Mbok sak gunung amale enggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia membantu orang kafir, dia menjadi bagian dari peperangan ini untuk menghancurkan Islam. Ya. Lisannya digunakan untuk memfitnah, ya. Lisannya digunakan untuk mencaci maki, lisannya digunakan untuk menghalang-halangi orang membantu. Ngapain sampean itu kok susah-susah ngumpulkan harta, digunakan untuk nyumbang sana? Nggak tahu apa, itu anteknya Yahudi itu. Masa antek Yahudi dibantu? Padahal mereka sudah kesusahan seperti itu. Ya. Maka di antara saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza, mengatakan begini, Bapak Ibu, mereka mengatakan begini, kalau kalian tidak bisa membantu kami, kalau kalian tidak bisa mengulurkan bantuan kepada kami dengan harta, ya, dengan obat-obatan, dengan makanan, setidaknya kalian bantu dengan doa. Kalau kalian doa pun tidak mau, maka lebih baik diam. Itu menyelamatkan kalian. Sementara saudara-saudara kita ini, ya, ada satu pimpinan rumah sakit di Gaza itu yang kemarin malam diserang dan 5.000 yang meninggal dunia, 500 ya. 500 ya, yang 500 yang meninggal dunia itu kalian hanya melihat di televisi, melihat sambil duduk-duduk di sofa, sambil makan makanan enak. Sementara kami di sini disembelih, kami di sini dibunuh, kami di sini banyak yang meninggal dunia. Al-yaum, maka hari ini kita tahu, al-yaum na'rifu man huwa shadiq wal kadhib. Hari ini kita akan tahu siapa yang betul-betul membela umat Islam, siapa yang jujur, siapa yang kadzib, siapa yang pendusta. Sekarang panjenengan lihat siapa yang mendukung, siapa yang tidak. Jelas-jelas bahwa kalau di dalam aturan perang itu Pak, nggak boleh ngebom rumah sakit itu Pak, nggak boleh. Ini termasuk pelanggaran, termasuk ya di Jenewa itu, ini adalah pelanggaran perang berat. Tapi kembali lagi tuduhannya apa yang terjadi hari ini, yang ngebom rumah sakit itu bukan Israel tapi Hamas. Al fitnatu akbaru minal qatl. Nah, maka di sini harus jeli. Kita dalam kondisi seperti ini kita kembalikan kepada syariat, kepada agama, kepada ahlinya, ya, kepada ahlinya. Tapi kalau kita nggak tahu, lebih baik diam. Apalagi sampai komentar di media sosial, jangan. Ya, kita terus doakan Pak. Karena yang terbaik hari ini amalan kita itu adalah doa untuk mereka. Ya. Alhamdulillah, kapan lalu saya khutbah Jumat yang kemarin itu di masjid setelah sholat Jumat, kemudian takmirnya, Ustadz, nanti kita laksanakan sholat ghaib. Baik Pak. Ya, setelah sholat Jumat, kemudian setelah salam, langsung saya sampaikan kepada jamaah, mari kita melaksanakan sholat ghaib.
Itu yang bisa kita lakukan. Jamaahnya banyak, kemudian kita berdoa bersama-sama setelah sholatul ghaib. Ya. Itulah bentuk, ya, salah satu bentuk perjuangan, salah satu bentuk kita bisa menolong saudara-saudara kita. Kalau ada penggalangan dana lebih bagus, bisa disumbangkan melalui donasi-donasinya kepada yang terpercaya. Mudah-mudahan sampai di sana. Nah, itulah bagian dari perjuangan kita. Maka jangan sampai amal kita itu sia-sia, ibadah kita sia-sia hanya karena kita tidak menampakkan dukungan atau bahkan menunjukkan permusuhan kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini jelas-jelas tertimpa musibah dan menghadapi ujian. Allah mengatakan wa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Coba. Orang yang memerangi kaum muslimin hingga mereka murtad, kemudian siapa pendukungnya? Siapa yang berada di barisan mereka ini? Mereka itu habitat amaluhum. Mereka sia-sia amal-amalnya selama ini. Dan dikatakan oleh Allah, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Orang-orang yang membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin sampai mereka murtad, ya, itu mereka jelas-jelas berada di dalam neraka. Kemudian ayat yang terakhir, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Kita sedikit masuk tafsirnya di dalam ayat ini. Ketika para sahabat yang sudah tenang tadi ya mendapatkan dukungan atau langsung mendapatkan penjelasan dari Allah, tidak apa-apa melakukan atau tidak apa-apa apa yang kamu lakukan pada saat itu tidak mengapa dan dosa orang yang memfitnah itu lebih besar. Nah, akhirnya tenang. Kemudian Abdullah bin Jahsy mengatakan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan seperti ini ya. Falamma tajalla an Abdullah ibnu Jahsy wa ashabihi ma kana hina nazala al-Qur'an tama'u fil ajr. Nah, setelah turun ayat itu Abdullah bin Jahsy ya, komandan pasukan rahasia tadi, ya, pasukan khusus, pasukan rahasia, ya, dia mengatakan begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anat ma'u antakuna lana ghazwatan nu'ti fiha ajral mujahidin. Setelah turun ayat ini, akhirnya Abdullah bin Jahsy dan para sahabat itu betul-betul haus akan ajrun, akan pahala orang yang berjihad, ya. Sehingga dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak ada tugas lagi setelah ini? Saya menunggu perintah darimu ya Rasulullah. Barangkali ada tugas lagi setelah ini. Ya. Padahal tadi diberi tugas rahasia, dikasih surat, jangan buka surat ini selama 2 hari. Ya. Begitu 2 hari dibuka, diperintahkan untuk jalan terus. Ya, nggak tahu jalan kemana. Ya. Sahabatnya yang lain sudah diwanti-wanti. Kamu kalau mau ikut silakan, kalau enggak ya silakan pulang. Kalau ikut siap mati syahid, sekarang berwasiat kepada keluargamu. Ya, ternyata bertemu dengan pasukan musuh. Nah, maksud Rasulullah supaya dia melakukan pengintaian, ya, bagian dari intelijen ya, sebelum perang. Nah, nanti akan terjadi perang Badar Kubro. Nah, disitulah. Kemudian Abdullah bin Jahsy ini mengatakan, apa nggak ada tugas lagi ya Rasulullah? Nah, maka tu'ti fiha ajrul mujahidin. Karena apa? Karena kami sangat senang mendapatkan pahala para mujahid yang begitu besar. Maka hari ini kami siap untuk
melaksanakan tugas berikutnya. Sami'na wa ata'na. Nah, Masya Allah ya. Ini para sahabat ini siap tempur, Pak. Nah, panjenengan kira-kira siap nggak dikasih tugas? Siap. Besok aksi, Pak, bela Palestina. Ya di Masjid Zikrullah bisa. Ya terserah. Ya. Nah, ini. Apa perlu saya kasih surat rahasia? Ini surat perintah ini ya. Faqalu, apa jawab Rasulullah ketika melihat sahabat itu sangat antusias sekali dengan perintah itu, dengan melaksanakan ya jihad ya, berangkat berperang. Apa kata Rasulullah? Fa anzalallahu azza wa jalla ya, dengan antusiasnya sahabat itu ternyata langsung turun ayat, langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat berikutnya? Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Fawadu Allahu min dzalika ala a'dhamir raja, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan apa yang ada pada diri sahabat itu adalah sebesar-besarnya pengharapan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Nah, jadi hijrah, jihad ini adalah salah satu pintu rahmat ya, keberkahan dalam hidup seorang hamba. Nah, karena itu sahabat ini tidak pernah, Pak, kalau diajak Rasulullah berangkat gitu, tidak pernah. Mereka menolak kecuali orang munafik. Kehidupan sahabat itu hanya dua, thalabul ilmi dan jihad ya, dan perang. Nah, panjenengan ini thalabul ilmi, ngaji. Nah, kapan jihadnya? Kapan perangnya? Loh, saya tiap hari perang, Pak. Saya setiap hari membunuh 70 Yahudi. Dalam satu hadis itu kan apa, melakukan hubungan suami istri itu kan pahalanya seperti membunuh 70 Yahudi, Pak. Nah, ini bagi yang sudah menikah ya. Yang jomblo tahan dulu ya. Berarti yang sudah menikah ini keutamaannya dia sudah berperang melawan. Wah, kalau begitu enggak usah berangkat ke Palestina, Ustaz. Ya, bukan berarti seperti itu ya. Nah, ini keutamaan ya, masing-masing amal itu ada keutamaannya ya. Maka di sini keutamaan hijrah dan jihad itu adalah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang sangat luar biasa, pahala yang sangat besar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada saudara kita yang bernama Bang Onim dan juga ada saudara kita yang bernama Husain Gaza itu ya, mereka berdua memiliki istri asli dari Gaza. Dan hari ini mereka di sana, mereka betul-betul menghadapi gempuran itu, dan kita juga mengikuti update-nya beliau ini dari sana, ya, memberitakan bagaimana kondisi hari ini ya. Dan mereka sangat paham. Bahkan mereka juga menceritakan siapa yang melawan di sini itu, siapa yang melakukan perlawanan di sini itu. Jadi nggak betul kalau saudara-saudara kita para mujahid yang melakukan perlawanan di sana itu disebut antek Yahudi. Terus Yahudi semua berarti di sana itu. Padahal mereka dijajah, mereka belum merdeka, mereka dalam keadaan ditekan, sementara nggak ada bantuan. Coba.
Oleh karena itu mereka hanya mengandalkan pertolongan dari Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetapi mereka tidak akan takut, mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan mundur selangkah pun. Karena apa? Mereka meyakini ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah sudah dekat. Ya. Bahkan kalau menurut pengamat perang dunia itu, hari ini kita itu sudah memasuki perang dunia ketiga. Sudah memasuki perang dunia ketiga. Kalau mereka meyakini bahwa akan dekat datangnya Dajjal bagi orang Yahudi ya. Nah, sementara kita sudah dekat datangnya seorang pemimpin yang adil, ya, seorang khalifah, ya, seorang imam muntadhir yang ditunggu-tunggu. Siapa dia? Imam Mahdi, yang namanya seperti nama Nabi Muhammad, yang ayahnya juga seperti ayah Nabi Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah. Ya. Nasabnya juga berasal dari Nabi Muhammad. Ya. Ya. Ada yang mengatakan dari Hasan, ya, dari jalur Hasan. Dan kalau dihitung kita sudah masuk 1 abad, 100 tahun dari runtuhnya Khilafah Islamiyah 1924. Nah, hari ini besok kita akan masuk 2024. Nah, ini ya. Kalau 100 tahun, setiap 100 tahun itu ada mujaddid, ada tajdid, ada pemimpin yang memperbarui Islam, ya. Ya, 2024 besok juga ada pemilihan pemimpin di negeri ini. Ya, mudah-mudahan dia juga menjadi bagian dari seorang mujaddid yang bisa memberikan perbaikan, ya, di seluruh negeri ini, ya, khususnya terhadap kaum muslimin. Ya, jadi ini harapan kita. Jadi 100 tahun Pak 2024. Makanya 2024 ini tinggal berapa bulan? 2 bulan. Tinggal 2 bulan, ya. Tinggal bulan-bulan. Ya bisa jadi nanti perangnya tambah besar, ya, rame-ramenya tambah rame, ya. Nah, jenengan sampun siap nopo dereng 2024 nih? Mau ndak mau harus siap, karena sebentar lagi 2 bulan lagi masuk 2024 Pak. Wah, ini Ustadz kampanye, ndak kampanye saya Pak. Mau ngasih tahu aja 2024 akan rame, ya. Ya rame. Dari kacamata pemerhati perang dunia itu, ini sudah masuk perang dunia ketiga, ya. Kalau di negeri ini kita 2024 akan ada pemilihan umum, nah, ada pemilihan pemimpin. Nah, tergantung nanti pemimpinnya, apakah pemimpin ini dia itu mengikuti kebijakan-kebijakan penguasa dunia ini, ya, atau mereka justru mengikuti kebijakan-kebijakan atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah kalau pemimpin-pemimpin dunia ini mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah Allah hadirkan pemimpin yang adil. Allah hadirkan, fa insya Allah mudah-mudahan, ya, datang khalifah, datang pemimpin, seorang yang adil, yang menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada hari ini dan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk memperjuangkan Islam. Dan yang terakhir, pesan kita kepada umat Islam, ya, khususnya kepada diri sendiri, agar tetap istiqomah untuk terus membela saudara-saudara kita, baik kita yang ada di sini, ya, membela dengan kemampuan kita, ya, apapun yang kita miliki, terutama dengan doa, ya, dengan doa. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya dengan doa-doa kita, karena doa-doa kita inilah senjata mukmin yang paling ampuh. Ya, drone, roket,
Apache, ya, kapal-kapal induk, kapal-kapal perang, seluruh persenjataan mereka kalau Allah hancurkan pasti hancur. Maka siapa yang bisa menghancurkan semua peralatan tempur mereka? Siapa yang bisa melemahkan peralatan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah hancurkan peralatan mereka, ya Allah lemahkan pasukan mereka, ya Allah jangan sampai roketnya itu sampai kepada saudara-saudara kita di sana. Kita doakan. Fa insya Allah doa ini ya, yang tadi roket ini misalnya ke Palestina, dengan doa-doa yang banyak kepada kaum muslimin belok Sri ya ke Tel Aviv belum ya. Ini berkat apa? Doa. Itu nggak bisa Pak ya. Inilah hebatnya, istimewanya doa itu ya. Ini begitulah ya yang diharapkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, yaitu kita doakan agar mereka kuat, sabar dengan ujian ini, dan semua yang syahid diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita doakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ahlikil kafarata ahlal kitab wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir Yahud, Allahumma dammir Yahudi, Allahumma dammir Yahudi wa a'wanahum, Allahumma dammirhum, Allahumma dammirhum, Allahumma shattit samlahum wa mazzaq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma shaddid ramyahum. Allahumma shaddid ramyahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma a'izna syuhada wa amitna syuhada wa adkhilna fi zumrati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.